liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumah. Saya yakin dia baru belajar membaca Al-Quran tuh. Tetapi mana gurunya dong? Ya, mana gurunya? Sehingga ketika dia membaca Al-Quran salah, ditegur oleh gurunya. Taher, Anda Taher, baca Al-Quran yang benar itu seperti ini nih. Mudah-mudahan sampai kepada beliau yang terhormat Aldi Taher. liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu inha wa athimul ba'isal faqir thummal yaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih wa uhillat lahumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibul murrij saminal awthani wajtanibu qawlan lazur. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zolim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang ruku dan sujud dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan, dan rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua dalam kurung Baitullah. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, hurmat, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya, dan dihalalkan bagimu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis, dan jauhilah perkataan dusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, makin kesini saya melihat Aldi Taher itu makin menjadi-jadi lah ya. Makin tidak sadar ketika banyak orang yang kemudian juga mengkritik, meluruskan, ya jangan sampai apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca, apa yang dia sampaikan itu menjadi justru
bukan berbuah pahala, tetapi justru berbalik menjadi dosa. Seringkali beliau membacakan ayat Al-Quran dimanapun dia berada, ya, seperti video yang sebelumnya saya kupas, yang ketika dia mengklaim sebagai ustadz, di Instagramnya jelas dia mengklaim sebagai ustadz, cek aja lah ya. Nah, saya sudah kupas bahasa ustadz ini. Memang secara arti bahasa itu nggak salah. Ustadz itu kan guru, ya, pengajar, pendidik. Ya, minimal kalau dia bukan pengajar pendidik bagi umat manusia yang banyak, dia menjadi pengajar pendidik bagi dirinya sendiri, bagi matanya, bagi tangannya, bagi kakinya, bagi mulutnya, bagi telinganya, bagi jempolnya. Bisa. Semua orang, semua manusia bisa mengklaim sebagai ustadz bagi dirinya sendiri. Tetapi karena ustadz dipakai di Indonesia, diterapkan, disematkan kepada orang yang luas ilmunya, yang luhur agamanya, maka untuk menyandang gelar ustadz, Kang Aldi Taher ini sangat tidak pantas. Cek aja pembacaan ayat Al-Qur'annya yang harusnya wasol, kok malah diwakopkan. Ya tentu akan merubah terhadap maknanya. Maka tidak akan henti-hentinya saya berbicara di sini. Mudah-mudahan sampai kepada beliau yang terhormat Aldi Taher, agar cobalah mencari guru ngaji supaya benar membaca Al-Qur'annya. Karena membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca koran, yang manakala kita salah membacanya maka bakal menjadi dosa, manakala benar maka akan menjadi pahala. Itu Quran. Koran beda cerita. Anda mau gaya dan nada seperti apapun, tidak memakai makhorijul huruf dan tajwid, no way, nggak jadi soal, silahkan. Tapi kalau membaca Al-Quran tentu ada aturan yang harus dipakai, ada ilmunya. Saudara, begitulah ya. Maka belajarlah mencari guru, Kang Aldi Taher. Cari guru lah, karena bahaya loh kalau kita belajar ilmu agama tanpa guru. Maka gurunya iblis loh ya, maka gurunya setan. Catat itu. Kita dibimbingnya bukan oleh panduan kebenaran, tetapi justru kita dibimbingnya oleh panduan setan, yang tentu salah, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Kan gitu. Makanya di sini saya pribadi kadang-kadang ya kita bersyukurlah ya, pemerintah Indonesia melalui Kemenagnya, melalui MUI-nya berusaha untuk menerjemahkan Al-Quran, sehingga masyarakat awam yang tidak bisa membaca serta mengartikannya bisa terbantu. Bisa terbantu. Tetapi nih ya, ini kadang-kadang juga saya repot dengan orang-orang yang dengan modal terjemahan kemudian tampil di atas mimbar dan kemudian ngaku sebagai ustadz. Ini sangat tidak cocok. Kenapa? Karena ya namanya terjemahan terbatas, tidak ngaji kemudian asbabun nuzulnya seperti apa, sehingga orang gampang memakai ayat Al-Quran seolah-olah bahwa itu benar apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, padahal belum selesai. Ada nas yang mansuh, nas yang satu kemudian dimansuh oleh nas yang lain. Ada.
Seperti ketika ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa seluruh kita ketika punya dosa itu bakal diampuni. Kemudian ada ayat Al-Quran yang lain berkata, kecuali musyrik. Nah berarti kan tidak seluruhnya, ada satu yang dimaksud, kecuali musyrik. Selain daripada musyrik masih bisa diampuni. Itu nasikh mansuh. Jadi penting belajar Al-Quran tuh, ya, sangat penting sekali. Oke lah, jangan terlalu luas kemudian untuk bisa kita menafsirkan, membaca asbabun nuzulnya. Membaca Al-Quran aja dulu ya, yang benar, tajwidnya yang betul. Karena kan membaca Al-Quran, kalaupun kita tidak bisa memahami isi di dalam kandungan Al-Quran, manakala pembacaan Al-Qurannya kita benar, ya pahala tetap kita dapatkan. Apalagi maksud dan tujuannya kita memahami, gitu loh. Ya kan persoalannya dia bukan anak TK, dia bukan orang yang baru belajar. Memang baru belajar lah ya, baru belajar. Saya yakin tuh, saya yakin dia baru belajar membaca Al-Quran tuh. Tetapi mana gurunya dong? Ya, mana gurunya? Sehingga ketika dia membaca Al-Quran salah, ditegur oleh gurunya. Taher, Anda taher, baca Al-Quran yang benar itu seperti ini nih. Sehingga ketika mau di-upload, itu benar, ya, itu benar. Ya benar ya, Pak Miftah, itu benar. Tidak menjadi pada akhirnya menyeleweng, menyesatkan. Ya, dolun mudilun. Kebetulan saya mau berangkat ke Bekasi, jadi mohon maaf kepada semuanya, tidak bisa panjang lebar saya menjelaskan ini itu ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Intinya seperti itu ya, pesan kepada semuanya lah. Mari kita belajar sama-sama, apalagi dalam membaca Al-Quran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.